rapat luar biasa Senat Universitas Lampung dalam rangka pengukuhan guru besar tetap periode 1 tahun 2025. Seminar dan pelantikan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi Universitas Lampung. Rapat luar biasa Senat Universitas Lampung dalam rangka wisuda periode 1 tahun akademik 2025-2026. Jalan Sehat dalam rangka Disnatalis ke-60 Universitas Lampung. Rapat luar biasa Senat dalam rangka Disnatalis ke-60 Universitas Lampung. Raya Festival Universitas Lampung tahun 2025. Selamat pagi pemirsa. Berjumpa lagi dengan Kabar Unila edisi bulan September 2025. Selama 30 menit ke depan kami akan menyajikan informasi terkini dan terpercaya sembari menemani aktivitas Anda hari ini. Bersama saya Alfi Sahrin dan saya Adisa Rofirda. Inilah Kabar Unila selengkapnya. Pemirsa, pengukuhan guru besar tetap periode 1 tahun 2025 menjadi momentum apresiasi dan penguatan peran 9 profesor Universitas Lampung dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Universitas Lampung kembali mencetak sejarah baru melalui kegiatan pengukuhan guru besar tetap periode 1 tahun 2025 yang berlangsung pada Rabu 17 September 2025 di Gedung Serbaguna Universitas Lampung. Acara dimulai sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat dan diisi pula dengan orasi ilmiah dari para profesor yang dikukuhkan. Sebanyak 9 guru besar resmi dikukuhkan pada periode ini, diantaranya Profesor Dr. Insinyur Darwin H. Pangaribuan MSc, Profesor Dr. Rahmat Safei Eshut MSI, Profesor Dr. Indra Gumayuda SPI MSI, Profesor Dr. Doktorandus Muhammad Sukirlan MA, Profesor Dr. Yuyun Fitriana SPMP, Profesor Dr. Insinyur Sri Ratna Sulistianti MT, Profesor Dr. Insinyur Warji STP MSI IPM, Profesor Hasan Hariri SPD MBA PhD, Profesor Mita Rilianti SSI MSI. Momentum ini menjadi wujud apresiasi atas dedikasi dan kontribusi para guru besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan Universitas Lampung. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung yang mewakili Gubernur Lampung, para rektor senior, Rektor Universitas Lampung periode 2023 hingga 2027 beserta jajarannya, serta keluarga dari masing-masing profesor turut hadir dalam pengukuhan ini. Ya, jadi hari ini ya kita mengukuhkan 9 guru besar dari 5 dari Fakultas Pertanian, 1 dari Fakultas Teknik, 1 dari MIPA dan 1 dari FKIP. Dua dari FKIP. Jadi totalnya ada 166 guru besar. Dengan bertambahnya guru besar ini berharap bahwa memperkuat pendidikan yang ada di Lampung, terus ada di Unila, dan saya berharap juga para guru besar ini terus mengembangkan ilmu dan pengetahuannya, inovasinya, terutama untuk perkembangan sekarang ini ya, yang di mana dibutuhkan sekali ilmu-ilmu sains dan teknologi serta sosial untuk menuju Indonesia Emas 2045. Oh ya, sangat penting sekali. Dengan pengukuhan ini itu menunjukkan kepada masyarakat bahwa Unila telah bertambah 9 guru besar, artinya 9 daripada cabang ilmu yang ada di Lampung, yang ada di Unila gitu. Jadi supaya masyarakat tahu bahwa Unila punya pakar-pakarnya dan ahlinya di bidang tertentu. Oke ya. Sama-sama. Baik, sebagai dosen di jurusan Agronomi Hortikultura Fakultas Pertanian Universitas Lampung yang kita cintai bersama, saya sebagai guru besar yang baru saja dikukuhkan mempunyai komitmen dalam 3 bidang. Pertama di bidang pengajaran, pendidikan, maka saya berkomitmen untuk terus membuat buku ajar sehingga mahasiswa menjadi lebih cerdas. Kemudian di bidang penelitian, saya akan terus mempublikasikan hasil-hasil riset penelitian saya di jurnal internasional bereputasi Scopus, dan juga di bidang pengabdian kepada masyarakat, saya akan berkomitmen untuk mensejahterakan
gerakan petani, pada khususnya petani organik, sehingga pertanian organik di Indonesia, di Provinsi Lampung pada khususnya akan semakin berkembang dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan petani pada umumnya. Oke, baik Bapak. Apa sih motivasi terbesar yang menggerakkan Bapak untuk terus berkarya di bidang akademik ini? Motivasi saya sebagai guru besar di Fakultas Pertanian adalah mari kita mengembangkan sains. Karena melalui sains dan teknologi maka masyarakat bangsa Indonesia semakin sejahtera, negara kita Indonesia juga akan semakin disegani. Oleh karena itu motivasi terbesar saya adalah memberikan inspirasi, motivasi kepada adik-adik mahasiswa dan kepada semua pemirsa dari TV Universitas Lampung untuk sama-sama kita mencintai ilmu dan pengetahuan dan meningkatkan keterampilan sehingga kita bisa bersaing secara global dan regional di tingkat internasional. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Izin untuk bertanya kepada Ibu. Iya. Nah, selaku pihak keluarga nih, bagaimana sih perasaan Ibu atas pencapaian luar biasa Bapak saat ini? Baik, terima kasih Mbak. Sebagai istri tentu saya sangat bersyukur untuk berkat yang Tuhan berikan kepada Bapak saat ini. Karena ini tidak mudah untuk mencapai ini semua, perlu perjuangan, perlu kerja keras. Dan setelah ini juga tidak berhenti sampai sini, tapi sungguh-sungguh harus mempraktekkan, menyaksikan tentang penganugerahan gelar yang baru ini supaya pekerjaan Bapak sebagai dosen juga semakin baik. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Naisha Gevira, Tim Liputan Unila TV melaporkan. Universitas Lampung gelar seminar dan pelantikan Satgas Pencegahan Kekerasan sebagai upaya untuk mewujudkan kampus aman dan nyaman. Kamis, 18 September 2025, Universitas Lampung menggelar seminar dan pelantikan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi atau Satgas PPKPT dengan tema menciptakan sinergi dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Universitas Lampung. Kegiatan dibuka pukul 8:30 waktu Indonesia Barat dengan diawali menyanyikan lagu Indonesia Raya, himne Unila, dan doa. Kepala Unit Pelayanan dan Administrasi Badan Konseling Unila melaporkan bahwa sudah ada 7 laporan diterima dan kolaborasi dengan 20 psikolog profesional serta tim hukum. Satgas PPKPT juga menyediakan layanan Unila Care untuk konseling dan pelaporan. Rektor Unila kemudian memberikan sambutan dan melantik tim Satgas PPKPT. Seminar dilanjutkan dengan pemaparan kerangka regulasi pencegahan kekerasan di perguruan tinggi oleh Dr. Katarina Mulyana Girsang, Irjen Kemenderistek, serta kebijakan daerah untuk kampus aman oleh staf ahli Gubernur Lampung Ahmad Saifullah. Kegiatan ini dihadiri berbagai tokoh penting, termasuk Kepala UPTD PPA Provinsi Lampung dan pimpinan perguruan tinggi se-Provinsi Lampung. Jadi pertama kami dari Ijen melakukan rapat secara berkala, rapat koordinasi dengan Satgas dengan membuat satu ukuran atau memberikan variabel-variabel semacam survei untuk meminta pendapat atas pelaksanaan Permendikbud 55 ini. Jadi apa yang menjadi kewajiban rektor, apa yang menjadi kewajiban Satgas, itu mereka memberikan laporan secara berkala. Itu yang kita akan evaluasi sehingga untuk memastikan bahwa Permendikbud 55 sudah diimplementasikan oleh Satgas dan pimpinan perguruan tinggi. Kemudian langkah konkret yang akan dilakukan untuk mengawasi kinerja Satgas di berbagai kampus. Pertama kita membuka kanal pelaporan, lalu bekerja sama dengan BEM ya. Dan juga dari pelaksanaan kasus-kasus yang dilaporkan, kita mengevaluasi penyelesaiannya seperti apa. Jadi berapa yang dilaporkan, berapa yang sudah selesai, dan berapa yang masih sedang berjalan, dan berapa yang tidak lanjuti. Nah itu bagian dari evaluasi untuk memastikan mengevaluasi pelaksanaan tugas Satgas. Kemudian bentuk dukungan yang bisa diberikan gitu untuk memperkuat Satgas PPKPT ini.
Jadi pertama tadi selain rapat koordinasi juga mendapatkan masukan atau kritik dari Satgas gitu ya. Apakah ada hal-hal yang menghambat mereka di dalam melaksanakan tugas. Nah, hambatannya seperti apa? Lalu kita bisa juga memberikan masukan sebagai jalan keluar. Yang kedua adalah kita juga kepada Satgas, membantu Satgas ya untuk misalkan Satgas memerlukan keterangan-keterangan ahli, kita memfasilitasi untuk menghadirkan ahli yang dibutuhkan Satgas di dalam pelaksanaan tugasnya. Lalu yang ketiga, kita juga meminta Satgas memberikan feedback atas tugas-tugas Itjen yang memfasilitasi pelaksanaan tugas Satgas di kampusnya begitu. Pertanyaannya adalah bagaimana Satgas ini akan melihat ya, bahkan menangani kekerasan yang terjadi di Universitas Lampung khususnya. Jadi sebetulnya sebagaimana judul dari Permendikbudristek-Dikti nomor 55 tahun 2024 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi, maka Satgas PPKPT setelah dilantik dan dikukuhkan pada hari ini memiliki tugas dalam hal pencegahan dan penanganan di perguruan tinggi. Jadi harapannya seluruh sivitas akademika ya, pimpinan, kemudian dosen, tendik dan seluruh warga di Unila berperan aktif baik dalam pencegahan maupun penanganan kekerasan di perguruan tinggi ini, khususnya Unila tercinta. Kegiatan ini kan menciptakan sinergi. Bagaimana Satgas Unila berkolaborasi dengan semua pihak baik eksternal maupun internal untuk memastikan penanganan kasus ini akan berjalan secara efektif. Baik, jadi memang judul hari ini spesial banget, yaitu menciptakan atau mewujudkan sinergi ya antar baik sivitas di Unila maupun pimpinan daerah, kemudian juga UPTD ya di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, kemudian juga rumah sakit, bahkan APH. Jadi kita ke depan akan bersama-sama ya akan membuat MOU baik bersama dengan APH ya, Polda, Kejaksaan, Pengadilan, kemudian juga pimpinan daerah beserta seluruh stakeholder yang terkait dalam rangka pencegahan dan penanganan kekerasan, mewujudkan Unila bebas dari kekerasan. Selanjutnya target atau harapan Satgas setelah Satgas ini resmi dilantik dan indikator apa yang menjadi keberhasilan untuk mengukur kinerja. Baik, jadi kalau target kami sih berharap memang semua warga Unila ya, baik dosen, tendik, kemudian juga seluruh warga, mahasiswa ya, bahkan sampai satpam, sopir bus ya, memahami terkait dengan Permendikbudristek-Dikti nomor 55 tahun 2024, kemudian kita akan bersama-sama melaksanakan pencegahan maupun penanganan terkait dengan kekerasan di perguruan tinggi. Dari Bandar Lampung, Safety Adelia, Tim Liputan Unila TV, melaporkan. Universitas Lampung meluluskan 973 wisudawan untuk memberikan kontribusi nyata bagi dunia profesional dan masyarakat. Universitas Lampung menggelar rapat senat luar biasa dalam rangka wisuda periode 1 tahun akademik 2025-2026 pada Sabtu 20 September 2025. Pada kesempatan ini, sebanyak 973 lulusan resmi diwisuda. Acara dimulai sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat dengan rangkaian kegiatan mulai dari pengukuhan mahasiswa terbaik Universitas Lampung, janji alumni, hingga menyanyikan lagu nasional padamu negeri. Rapat Senat dibuka secara resmi oleh Ketua Senat, Profesor Dr. Har Pratiwi MPD, dan dihadiri langsung oleh Rektor Universitas Lampung, Profesor Dr. Insinyur Lusmelia Afriani, DIA IPM ASEAN Eng. Dalam amanatnya, Rektor menyampaikan apresiasi atas capaian para wisudawan. Ia berpesan agar para lulusan senantiasa menjaga nama baik alma mater, berterima kasih atas prestasi yang diraih, serta terus mengembangkan ilmu yang telah dimiliki. Jumlah wisudawan pada periode ini tercatat sebanyak 973 orang, yang terdiri dari 9 lulusan program doktor,
94 dari program magister, 844 orang dari program sarjana, dan 26 orang program diploma. Predikat lulusan terbaik tingkat universitas berhasil diraih oleh 10 mahasiswa dari berbagai program studi, mulai dari program doktor, pendidikan, hingga diploma perpustakaan. Sementara itu, Ketua Ikatan Alumni Universitas Lampung yang diwakili oleh Dr. Endrawan SE menegaskan bahwa wisuda bukan hanya agenda akademik, melainkan juga perayaan atas semangat dan keberanian. Ia menekankan komitmen Universitas Lampung sebagai motor literasi kecerdasan buatan dan transformasi digital di era data tanpa batas. Ya, jadi pada hari ini 20 September 2025 ini adalah periode pertama untuk tahun akademik 2005-2026. Kita telah mewisuda 973 orang wisudawan yang terdiri dari program doktor, magister, sarjana, dan diploma. Dan makna daripada upacara wisuda pada hari ini itu adalah sangat luar biasa, di mana kita sudah melepas putra putri terbaik Unila dan kita telah membekal mereka baik dari hard skill maupun soft skill dan berbagai prestasi juga yang telah mereka raih. Dan pada hari ini yang momen sejarah yang sangat penting bagi mereka kita lepas dan tanggung jawab sekarang di pundak mereka lagi, dan berharap bahwa mereka akan sukses mendapatkan pekerjaan, menciptakan pekerjaan baru, dan bisa juga untuk meneruskan pendidikan yang lebih tinggi. Oke? Bagaimana strategi Unila dalam membekali mahasiswa agar siap menghadapi dunia kerja? Nih, Pak WR1 aja jawab. Oh, gantian. Pak. Tentunya selain dari kurikulum yang disiapkan, setelah proses perkuliahan selesai, maka mahasiswa itu mendapatkan satu ijazah, kedua sertifikat pendamping ijazah, ketiga transkrip nilai, keempat adalah sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh BNSP. Nah, sertifikat kompetensi itu Unila di periode 1 tahun 2025 sudah memulai. Kita ada 4 skema yang sudah dilaksanakan, nanti berguyur. Tadi dilaporkan oleh Bu Rektor ada 94 skema baru yang diajukan ke BNSP untuk bisa memberikan sertifikat kompetensi kepada mahasiswa, khususnya untuk mahasiswa Universitas Lampung. Dari Bandar Lampung, Cynthia Mahika Huta Barat, tim Unila TV melaporkan. Pemirsa, kegiatan Jalan Sehat Disnatalis ke-60 Universitas Lampung menjadi ajang kebersamaan dan silaturahmi untuk mempererat tali persaudaraan antara civitas akademika, alumni, dan keluarga besar kampus. Universitas Lampung tunjukkan kebersamaan dan kekerabatan pada kegiatan Jalan Sehat dalam rangka Disnatalis ke-60 Universitas Lampung. Kegiatan ini digelar pada Minggu 21 September 2025 sejak pukul 6 waktu Indonesia Barat, dengan rute awal mulai di depan gedung rektorat dan dilanjutkan dengan menyambangi 8 fakultas di Universitas Lampung. Usai melaksanakan Jalan Sehat, peserta diarahkan menuju halaman belakang gedung rektorat untuk mendapatkan sarapan gratis yang sudah disediakan. Dalam rangka menjalin kebersamaan dan kekerabatan, kegiatan ini turut mengundang segenap civitas akademika dan alumni untuk ikut serta memeriahkan acara. Panitia penyelenggara juga membagikan sejumlah kupon bertuliskan nomor undian berhadiah. Kurang lebih sebanyak 10.000 kupon telah dibagikan. Meskipun hujan turun sejak pagi, kegiatan ini tetap berlangsung meriah dan antusias. Kemeriahan semakin terasa ketika sesi menyanyi bersama yang berlangsung di tengah pengumuman pemenang nomor undian. Ya, jadi pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada peserta Jalan Sehat, keluarga besar Universitas Lampung, dan Sina Universitas Lampung, serta masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam Jalan Sehat pada hari ini. Meskipun hujan, semuanya senang dan dapat mengikuti kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini. Dan ini adalah merupakan kebersamaan kita, kebersamaan Unila, dan menunjukkan kebersamaan kita dalam rangka merayakan Disnatalis Universitas Lampung ke-60.
kita berharap karena ini adalah jalan sehat, berharap semoga semua warga Unila tetap melakukan kegiatan rutinitasnya, jangan olahraga dan sehat selalu. Sukses itulah doa buat kita semua, dan untuk mengusung jalan selanjutnya harus mempunyai jiwa, raga, dan jasmani. Dari Haya Fauzia Ulia, Tim Liputan Unila TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, rapat luar biasa Senat dalam rangka Disnatalis ke-60 Universitas Lampung menjadi momen untuk merayakan 6 dekade perjalanan dan komitmen menuju dampak global. Tahun ini Universitas Lampung kembali memperingati Disnatalis ke-60 atau 6 dekade berdirinya Universitas Lampung. Acara ini berlangsung meriah pada Selasa 23 September 2025 berlokasi di Gedung Serbaguna Universitas Lampung. Disnatalis Universitas Lampung tahun ini mengusung tema 6 dekade Universitas Lampung menjadi pusat unggulan berkarakter dan berdampak global. Acara dihadiri oleh jajaran Senat Akademik Universitas Lampung, Civitas Akademika dan juga seluruh tamu undangan. Dalam pidatonya, Rektor Universitas Lampung, Profesor Dr. Insinyur Lusmelia Afriandia IPM, ASEAN Engineering, menyampaikan berbagai prestasi yang diraih oleh Universitas Lampung dalam setahun terakhir, mulai dari prestasi akademik hingga kolaborasi Unila bersama berbagai pihak sebagai komitmen Unila untuk berkontribusi dan berdampak baik secara global. Sebagai bentuk komitmen dan penghargaan terhadap prestasi akademik, dalam perayaan Disnatalis tahun ini, Universitas Lampung menampilkan orasi ilmiah dengan topik New Trend in Biodiesel Production Technology. Universitas Lampung juga memberikan penghargaan kepada pemenang lomba dan Civitas Akademika yang berprestasi. Ya, benar. Jadi pada hari ini Unila genap berusia 60 tahun, tanggal 23 September 2025. Dan hari ini adalah puncak kegiatan Disnatalis, di mana sudah 1 bulan kita melaksanakannya. Dan ini adalah bentuk daripada prestasi tadi yang sudah saya bacakan, prestasi dari Unila, dari prestasi akademik dan non-akademik. Semua ini diraih dari cita-cita senior-senior yang terdahulu dari 60 tahun yang lalu, dan ini adalah merupakan prestasi bukan hanya dari saya sebagai rektor, tapi dilakukan oleh semua Civitas Akademika Universitas Lampung. Saya mengucapkan banyak terima kasih seluruh para pimpinan universitas, fakultas, jurusan, sampai dengan kaprodi, kepala lab, semua. Ada kita juga dari lembaga, SPI dan sebagainya, bergandeng tangan, berusaha semaksimal mungkin untuk menciptakan Indonesia, untuk menciptakan Unila. Dan hari inilah prestasi yang sudah tadi kita sampaikan. Mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi dari prestasi yang saat ini. Kemudian tantangannya sejauh ini bagaimana? Tantangannya bahwa sekarang ini kan banyak sekali dari dosen, mahasiswa yang harus bersaing di tingkat nasional, internasional. Nah, itu sebabnya kita berusaha semaksimal mungkin untuk menghadapi tantangan secara global, dan sudah kita persiapkan anak-anak didik kita dari bangku kuliah pertama kali dia masuk sampai dengan nanti dia tamat, baik dari hard skill maupun soft skill untuk menjawab tantangan kita. Harapan untuk ke depan untuk Unila? Harapannya bahwa Unila tetap bisa melaksanakan semua kegiatannya, aktivitasnya, baik akademik dan akademik, dengan slogan Unila yaitu Be Strong dan menjadi kampus berdampak dan berkarakter. Okay. Untuk kesan seru sih, karena ngedengar juga prestasi yang ada di Unila dari tahun 2023 sampai 2025. Terus di akhir acara juga kan kita ada undian tuh, itu juga sih yang bikin seru untuk acara di hari ini. Untuk harapan nih Kak, Unila ke depannya kira-kira? Mungkin untuk harapan untuk Unila sendiri, yang pertama tingkatin fasilitas yang ada di seluruh Unila ini, di fakultas dan jurusan. Lalu banyak organisasi aja, kegiatan yang lebih baik untuk mahasiswanya, dan lebih baik dan lebih maju lagi ke depannya untuk Unila. Dari Anissa Putri, Tim Liputan Unila TV melaporkan. Ya pemirsa, Raya Festival Peak Air 2025 Universitas Lampung menjadi ajang ekspresi dan kreativitas generasi muda untuk mengenali budaya dan menyongsong masa depan inovatif. Unit kegiatan mahasiswa PIK Raya kembali menghadirkan ajang tahunan menjadi wadah ekspresi dan kreativitas generasi muda
melalui acara Raya Festival 2025. Acara ini berlangsung pada Kamis 25 September 2025 sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat di Aula Gedung K, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Suasana acara dihadiri oleh Kepala Bidang Dinas PPKB Kota Bandar Lampung, Duta Genre Provinsi Lampung, Duta Genre Universitas Lampung, serta perwakilan unit kegiatan mahasiswa dari berbagai fakultas. Acara ini dimeriahkan dengan penampilan tari sembah batin, penyerahan sertifikat sponsor, serta penutup. Dalam sambutannya, Kepala Bidang Dinas PPKB Kota Bandar Lampung memberikan apresiasi terhadap tema Rise with Culture, Lead the Future yang dinilai relevan di tengah era perkembangan kecerdasan buatan. Ia berharap agar kegiatan serupa di masa mendatang dapat lebih sering menghadirkan unsur budaya sebagai bagian dari tema. Raya Festival merupakan agenda rutin Pikraya Universitas Lampung yang setiap tahunnya menghadirkan festival dan perlombaan tingkat nasional maupun regional. Tahun ini perlombaan yang digelar antara lain esai, desain poster, solo song, LCT genre, hingga dance cover. Tepuk tangan meriah pun mengiringi antusiasme para peserta sebagai bukti semangat remaja untuk terus berkreasi, berprestasi, dan berkontribusi positif melalui Raya Festival 2025. Baik, jadi menurut saya kesannya sangat luar biasa banget, keren, nuansanya positif, terus juga Unila ini gedungnya bagus sekali ya, jadi kita nyaman buat bernyanyi sama lomba. Kalau pengalaman saya ini, jujur ini pengalaman pertama saya, jadi ternyata seluar biasa ini. Kesannya sangat baik, bener-bener bikin happy, bener-bener kayak wow banget gitulah, gitu Kak. Oke, harapan saya yang pertama semoga saya bisa semakin luas. Maksudnya kayak semoga saya berharap agar bisa lanjut ke babak selanjutnya, dan saya juga pengen banget ngasih kesan buat orang-orang dalam saya bernyanyi. Itu aja Kak, menurut saya sangat meriah banget, sangat menyenangkan dan mantap jiwa. Oke, untuk temanya sendiri pada Raya Festival ini kita mengambil tema Rise with Culture, Lead the Future. Jadi memang kita di sini pengen ngasih tahu loh kalau kita itu menghargai atas semua keberagaman yang ada. Kita juga di kepengurusan tahun ini kita punya tagline, kita bawa niat empowering inclusivity atau memberdayakan inklusivitas. Jadi harapannya dengan adanya Rise with Culture, Lead the Future ini teman-teman kita bisa menggayat semua remaja di Lampung untuk kayak ayo kita sama-sama paham akan budaya kita aware akan budaya kita seperti itu. Jadi nggak ada lagi perbedaan yang menjadi tabu lah untuk kita semua gitu. Seperti itu. Oke, Raya Festival ini kan memang ajang tahunan ya, dan memang ajang ini merupakan suatu kompetisi yang ditunggu-tunggu untuk seluruh pelajar bahkan mahasiswa yang ada di se-Indonesia bahkan. Jadi harapannya adalah semoga dengan adanya Raya Festival ini mereka bisa menumpahkan segala potensi yang ada gitu, karena kita juga beberapa cabang lomba kan. Jadi harapannya teman-teman bisa memetakan yang sekiranya gua tuh passionnya ke sini gitu. Jadi kita sangat mendukung lah potensi dari teman-teman tersebut. Makanya kita adakan Raya Festival ini, Kak. Seperti itu. Dari Kurnia Amalia, Tim Liputan Unila TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Adisa Rofirda. Dan saya Alfi Sahrin, beserta segenap kru yang bertugas, pamit dari layar kaca Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.